Selamat datang. Di depan saya memiliki Vivo V40 SE dan saya akan membahas unboxing serta sekilas pandang dan kesan. Pada dasarnya kesan pertama dari perangkat ini. Jadi saya langsung membukanya. Mari kita mulai sekarang. Ini adalah varian dengan RAM 8 GB dan penyimpanan Dual 5%. Ayo. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah casing yang dirancang dengan baik untuk melindungi perangkat Anda. Casing ini memiliki desain yang bagus. Oke, itu pada dasarnya semua yang kita miliki di dalam kotak kabel, casing, ponsel itu sendiri. Sekarang, mari kita mulai dengan tampilan yang akan terlihat sebentar lagi, yaitu layar 6,67 inci, layar dengan resolusi 1080x400 AMOLED. Jadi, ini akan memberikan kita warna hitam yang pekat dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak 100-800 nits. Jadi perangkat ini setidaknya dalam kategori tampilan sebenarnya tidak kalah saing di sini. Ini juga memiliki rasio layar terhadap bodi sebesar 86,8%, rasio layar terhadap bodi dengan kepadatan pixel 395 pixel per inci. Tampilan yang cukup bagus secara keseluruhan. Sekarang jika Anda membaliknya, saya hanya ingin menunjukkan sesuatu yang baru saya sadari. Saya tidak yakin mengapa mereka memutuskan untuk menonjolkan kamera, atau apakah itu hanya cahaya yang memantul, karena kadang-kadang itu menghilang. Tapi Anda bisa dengan jelas melihat saat cahaya mengenai kamera, Anda bisa melihat seperti cincin di sekitar kamera, dan itu benar-benar menghilang saat cahaya tidak mengenai. Saya tidak yakin apakah saya menyukainya. Ya, itu terlihat jika cahaya mengenai dengan benar saat ini juga. Jadi Anda bisa dengan jelas melihat kameranya. Itu, benar ditonjolkan. Saya tidak yakin apakah saya menyukainya. Tapi bagaimanapun, mari kita bahas tentang kameranya. Mereka memang memiliki estetika yang mirip di sini, meskipun cincin ini sedikit lebih terlihat permanen di sekitar kamera-kamera ini, dan jelas itu adalah sebuah bug, jadi tidak seburuk, saya rasa seburuk apapun itu di bagian depan pada tampilan. Sekarang kameranya di sini memiliki resolusi 15 megapiksel f1.8, sensor, aperture, lebar, aperture, ultra lebar, 2 megapiksel makro. Itu saja yang akan saya katakan tentang yang satu ini. Kamera belakang dapat merekam video resolusi 1080p pada 30 frame. Di depan ada kamera 16 megapiksel, memungkinkan kita untuk merekam video resolusi 1080p pada 30 frame. Jadi itu saja tentang kameranya. Dan jika kita beralih ke bagian dalam, perangkat ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Perangkat ini relatif kecil, saya tidak ingin menekankan itu. Jadi itu adalah baterai dengan ukuran yang cukup. Ini juga mendukung pengisian daya 44 watt. Jadi itu cukup bagus. Meskipun jelas Anda perlu memiliki charger untuk memanfaatkan kecepatan pengisian tersebut. Dan perangkat itu sendiri ditenagai oleh Snapdragon 4 Gen 2. Saya bahkan tidak tahu bahwa Snapdragon membuatnya 4. Bagaimanapun, dan perangkat ini dilengkapi dengan 8 GB RAM dan 256 penyimpanan, yang merupakan satu-satunya opsi yang bisa Anda dapatkan. Ini juga memungkinkan Anda untuk memperluas penyimpanan melebihi 256 dengan kartu micro SD jika Anda mau. Jadi itu, memberi Anda sedikit lebih banyak fleksibilitas. Dan itu pada dasarnya adalah semua yang ada pada perangkat ini. Sekarang giliranmu. Satu hal lagi yang tidak saya sebutkan dan tidak terlihat adalah pemindai sidik jari yang terpasang di bawah layar, dan dengan itu, sepertinya Vivo memutuskan untuk menempatkan sebagian besar nilai pada layar. Karena ini adalah AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Itu cukup terang. Jadi semua ini cukup baik, tetapi saya ingin mengatakan bahwa sekitar GSM, Arena mengatakan 360 euro, dan mereka cukup benar. Biasanya sebagian besar waktu dengan pada dasarnya segala sesuatu. Saya mendapatkan semua informasi ini dari mereka karena mereka memiliki situs web yang dirancang dengan sangat baik, dan ingin memberi penghargaan kepada mereka. Ini benar-benar bagus dan bersih. Tapi ya, saya akan memeriksa bumbu itu lagi agar saya bisa tahu dengan pasti berapa harganya. Dan mari kita lihat apakah saya bisa menemukannya dengan cepat. Tidak, itu 40.
Oh, sudah ketemu. Oke, jadi sebenarnya harganya lebih murah. Jadi dari segi harga itu memang terlalu tinggi. Oke, sepertinya mereka mungkin punya satu kesalahan di situs web. Perangkat ini sebenarnya memiliki penyimpanan yang lebih rendah. Ini bisa turun hingga 128 GB penyimpanan dengan 8 GB RAM. Jadi, sebenarnya ada opsi yang lebih murah, dan opsi yang lebih murah itu harganya sekitar 200 sekarang. Dengan harga 200 saya ingin sangat jelas tentang ini. Perangkat ini oke, ini tidak akan super cepat, tetapi dengan harga 200 ada opsi yang lebih baik. Dan satu yang saat ini adalah raja, yang tak terbantahkan. Tanpa diragukan lagi, untuk beberapa waktu, dari perangkat yang rendah hingga menengah yang akan menjadi raja adalah CMF Phone One dari Nothing. Perangkat ini benar-benar mengalahkan sebagian besar ponsel lainnya dari segi harga dan apa yang sebenarnya ditawarkannya. Dan apa yang ditawarkannya bisa dibilang lebih baik daripada ini. Jika saya masuk ke dalamnya dan sekadar menjelaskan spesifikasinya dengan cepat, jadi Anda punya perbandingan. Nah, kita akan melihat ukuran dan resolusi tampilan yang hampir sama. Menjadi AMOLED 120 Hz, tetapi puncaknya mencapai 2000 nits, jadi sedikit lebih terang. Jadi tampilan sangat mirip dengan ini, tetapi disitulah kesamaan itu berakhir. Karena kita memiliki baterai 5000. Sama, tetapi dengan pengisi daya 33 watt, jadi lebih rendah dari yang ini sebenarnya, yang pada 33 watt, saya akan berargumen bahwa ini masih tergolong pengisian cepat. Dan saya, setidaknya secara pribadi, saya sepenuhnya setuju untuk mengorbankan kecepatan pengisian demi sisa perangkat, yang sekarang akan mulai menarik permintaan City 7300, yang akan jauh lebih cepat daripada apa yang Anda miliki di sini. E6, nomor telepon 128. Gigs penyimpanan hingga 500 atau P6 dengan penyimpanan yang juga dapat diperluas. Dan salah satu entah bagaimana keunikan dari perangkat itu, saya tidak tahu apakah cork adalah deskripsi yang baik. Yang jelas adalah bahwa ini terbuat dari plastik. Jadi yang ini juga, tetapi bagian belakangnya bisa diganti. Anda bisa membuka sekrupnya, melepasnya, dan menggantinya dengan rak berbeda yang mereka sediakan dalam berbagai warna. Bersama dengan semacam tombol yang bisa Anda buka dan aksesori yang bisa dipasang. Misalnya, penyangga atau sesuatu yang serupa. Jadi ini memberi Anda sedikit lebih banyak fleksibilitas dan mudahan perbaikan perangkat yang fantastis secara keseluruhan. Karena prosesor di dalamnya akan jauh lebih baik. Jadi tidak hanya memiliki tampilan yang hebat, tetapi juga memiliki prosesor yang hebat di dalamnya. Ini hanya memiliki tampilan yang hebat sambil juga memiliki harga yang sama. Jika kita melihat opsi termurah dari perangkat ini, saya sangat merekomendasikan untuk memeriksa perangkat itu juga. Jika Anda tertarik dengan perangkat yang harganya sekitar 200, Anda mungkin akan menemukan bahwa UCMF Phone 1 akan sedikit lebih baik. Tapi bagaimanapun dengan itu dikatakan semoga Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.